Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang anggota Yakuza yang dikejar-kejar oleh sebuah mobil. Salah satu anggota Yakuza tersebut langsung dilindas oleh mobil itu. Dan ternyata yang berada di dalam mobil tersebut adalah seorang pria dengan tato naga di lehernya. Ya, dia adalah Mikey dalam mode jahat. Lalu seseorang turun dari dalam mobil dan mengatakan kepada Yakuza itu kalau sekarang yang menguasai wilayah ini adalah Tokyo Manji. Dan film pun dimulai. Kita diperlihatkan dengan seorang pria yang hidupnya sangat kacau. Bahkan kamarnya dipenuhi dengan tumpukan sampah. Ya, pria itu bernama Takemichi. Saat tengah sarapan dengan roti busuk, Takemichi tak sengaja mendengar berita di TV yang memberitakan seorang gadis berusia 25 tahun meninggal tewas karena kecelakaan. Gadis itu bernama Tachibana. Seketika Takemichi pun teringat dengan satu-satunya orang yang pernah dia pacari. Takemichi yang bekerja sebagai kasir di minimarket. Saat bekerja, Takemichi masih melihat berita tentang kematian Tachibana Hinata oleh geng Tokyo Manji. Lalu bos Takemichi muncul yang menegurnya saat melihat AP sedang bekerja. Bosnya itu juga merendah-rendahkan hidup Takemichi. Pulang bekerja, Takemichi hanya bisa menggerutu sambil berjalan. Ia pun kesal karena hidupnya yang sangat berantakan. Di tepi rel kereta api, tiba-tiba seseorang mendorong Takemichi dari belakang, tepat saat kereta akan meluncur di depannya. Untuk yang pernah nonton anime Tokyo Revenger, tentu tahu setelah ditabrak oleh kereta api, Takemichi tiba-tiba ditarik kembali ke masa lalu saat masa-masa SMA-nya. Takemichi masih bingung dengan apa yang terjadi pada dirinya, padahal sebelumnya ia hampir mati karena ditabrak kereta api. Semua teman Takemichi merasa ngakak melihat tingkah Takemichi yang kocak dan mengatakan hal-hal yang aneh. Mereka pun pergi meninggalkan Takemichi. Lalu Takemichi pun mengikuti semua temannya. Ketika melihat kaca, ia pun kaget melihat dirinya yang sangat norak. Ketika ia pun sadar kalau dulu dia berdandan seperti itu. Lalu teman-teman Takemichi menegurnya untuk segera bergegas karena mereka akan segera bergelut dengan anak kelas 2 SMA Shibuya yang merendahkan mereka. Mereka juga mengingatkan Takemichi untuk menelpon sepupunya yang bernama Masaru. Yang ternyata sebelumnya Takemichi telah menceritakan sepupunya itu merupakan anjing gila dari SMA Shibuya. Dengan gagah berani bak gangster yang sangat hebat, mereka pun berjalan menyusuri kota. Ketika Takemichi dan gengnya menguber-nguber anak kelas 2 SMA Shibuya, tiba-tiba Kiyomasa, anak kelas 3 SMA Shibuya muncul. Di sini Kiyomasa juga merupakan anggota geng Tokyo Manji yang membuat mereka sangat ketakutan. Salah satu teman Takemichi meminta Takemichi untuk menelpon sepupunya yang bernama Masaru. Lalu tiba-tiba Masaru muncul dengan kondisi yang seperti dibully oleh geng Kiyomasa. Teman Takemichi yang bernama Akun menantang Kiyomasa untuk bergelut. Lalu Takemichi menghentikan Akun karena dia sadar setelah ini mereka semua akan dijadikan budak. Takemichi mengingat semuanya kalau kejadian ini adalah awal dari hancurnya hidup Takemichi. Mereka semua akan dijadikan budak oleh geng Kiyomasa, sehingga membuat Takemichi tak tahan dan berhenti sekolah untuk menghindari Kiyomasa. Ia pun mulai menjalani hidupnya dengan setengah-tengah. Sampai malam tiba, Takemichi dan teman-temannya dibuat babak belur oleh Kiyomasa. Kiyomasa pun mengatakan kepada mereka kalau mulai sekarang
mereka semua akan menjadi budak geng Tokyo Manji. Takemichi terlihat sangat kesal karena dia harus menjalani hidup seperti ini lagi. Padahal dia sudah kabur dari kehidupannya itu. Takemichi semakin mengumpat kepada Tuhan atas hidupnya yang seperti sampah. Lalu ia pun teringat dengan Tachibana Hinata, satu-satunya wanita yang dia pacari. Takemichi yang terluka parah pergi ke rumah Hinata. Hinata yang melihat Takemichi terluka, ia pun langsung mengobatinya. Di parkiran sepeda, Hinata yang mengobati luka Takemichi membuat Takemichi terlihat sangat senang karena akhirnya bertemu lagi dengan Hinata. Setelah berpisah dengan Hinata, Takemichi duduk bermenung di sebuah taman bermain. Lalu tiba-tiba dia melihat seseorang sedang tengah dibully. Yang ternyata orang yang dibully itu adalah Naoto, adik dari Tachibana Hinata. Dengan sok keren, Takemichi pun menghentikan pembulian itu. Namun yang terjadi adalah setelah kejadian itu, Takemichi meminta Naoto untuk tidak menceritakan apa yang terjadi kepada kakaknya Hinata. Kemudian Takemichi kembali teringat dengan kecelakaan yang menimpa Hinata 10 tahun ke depan. Ia pun meminta Naoto untuk melindungi Hinata 10 tahun ke depan. Tepatnya pada tanggal 1 Juli di kecelakaan yang menimpa kakaknya itu. Takemichi juga menjelaskan penyebab semua kecelakaan itu adalah geng Tokyo Manji. Lalu ia pun bersalaman dengan Naoto. Namun tiba-tiba Takemichi kembali ke masa depan. Di masa depan, Takemichi bertemu kembali dengan Naoto. Yang ternyata Naoto lah yang telah menyelamatkan Takemichi yang hampir ditabrak oleh kereta api. Hal itu dilakukan Naoto karena ia selalu mengingat pesan yang telah disampaikan oleh Takemichi 10 tahun yang lalu. Naoto pun berkesimpulan kalau Takemichi telah melintas waktu ke 10 tahun yang lalu. Namun sayangnya saat ini Naoto tak berhasil menyelamatkan Tachibana Hinata kakaknya. Hal itu sedikit membuat Takemichi marah karena hanya Naoto yang selamat. Dan Naoto pun marah karena ia sudah berkali-kali mengingatkan Tachibana Hinata. Hinata tak mempercayai Naoto karena ia sama sekali tak ada hubungannya dengan geng Toman. Lalu kita diperlihatkan di sebuah gudang di mana saat itu Kisaki Teta sedang menghajar seseorang karena telah gagal membunuh. Namun di sini belum dijelaskan siapa pria di balik hoodie itu yang telah disuruh membunuh oleh Kisaki Teta. Lalu di rumahnya Naoto menjelaskan tentang geng Tokyo Manji kepada Takemichi, yang mana geng Toman yang saat ini dipimpin oleh Maiki berkembang sangat pesat, bahkan Yakuza tak mampu mengusik mereka. Naoto pun berpendapat kalau geng Toman yang sekarang tidak akan terbentuk jika Kisaki Teta tidak bertemu dengan Maiki. Naoto lalu meminta Takemichi untuk kembali ke masa lalu untuk mencegah Kisaki Teta bertemu dengan Maiki. Ia pun tahu cara Takemichi untuk kembali ke masa lalu, yaitu dengan berjabat tangan dengannya.
Atas ide dari Naoto, Takemichi tak punya pilihan lain selain untuk kembali ke masa lalu, dan mereka pun berjabat tangan. ミッションをクリアしたら10年前の僕と握手をしてみる。俺にできるとは思えないぞ。あなたが運命を変えてください。 Tiba-tiba Takemichi kembali ke masa lalu, tepat saat terjadinya pertarungan sabung orang yang diciptakan oleh Kiyomasa, dan ia pun langsung dipukul sampai pingsan. Selanjutnya, salah satu teman Takemichi yang bernama Takuya harus bertarung dengan salah satu bawahan Kiyomasa. Akun terlihat sangat marah dan seperti akan melakukan sesuatu kepada Kiyomasa. Takemichi mengingat kalau Akun membunuh Kiyomasa pada tanggal 2 Juli, dan sekarang adalah hari itu. Lalu Takemichi pun berusaha untuk mencegah hal itu terjadi. Setelah menghentikan Akun, Takemichi berteriak dan menantang Kiyomasa untuk 1 lawan 1, yang bisa disebut juga sebagai Raja melawan Budak. Kiyomasa tentu dengan senang hati menerima tawaran itu. Takemichi pun dengan berani bertanya. Ketika dia menang, dia meminta untuk Kiyomasa memperkenalkannya kepada Sano Manjiro, yang merupakan ketua geng Toman. Pertanyaan itu tak seharusnya ditanyakan oleh Takemichi, karena hal itu langsung membuat Kiyomasa marah dan memukul perut Takemichi. Kiyomasa terus melancarkan serangannya kepada Takemichi tanpa henti, hingga teman-temannya tidak tega melihat Takemichi yang babak belur. Walaupun dihajar habis-habisan, Takemichi masih tidak menyerah dan mencoba menyerang Kiyomasa dengan kegigihannya. Takemichi akhirnya membuat Kiyomasa kelelahan dan meminta sebuah tongkat. Di saat pertandingan Kiyomasa dengan Takemichi berlangsung, tiba-tiba seseorang berteriak dari belakang panggung, yang ternyata dia adalah pemimpin geng Tokyo Manji yang bernama Sano Manjiro atau kita kenal dengan Mikey. Wakil ketua geng Toman yang bernama Draken langsung menghajar Kiyomasa. Mikey pun menghampiri Takemichi dan menanyakan namanya. Lantas tiba-tiba saja Mikey mengatakan bahwa Takemichi adalah salah satu temannya. Setelah itu dia menghampiri Kiyomasa dan mulai menghajarnya, karena Kiyomasa telah membuat jelek nama Toman dengan membuat sabung orang. Malamnya Takemichi dan teman-temannya bisa pulang dengan gembira, karena sekarang kehidupan perbudakan mereka telah berakhir. Kebahagiaan Takemichi semakin lengkap karena malam itu dia pergi berkencan dengan Hina sambil melihat kembang api. Namun ketika akan memegang tangan Hina, Takemichi malah memegang tangan Naoto, adiknya Hina, yang membuat dia kembali ke masa depan. Hina mo danshi dattara na. 俺がヒナを守る。ヒナがいない世界とかありえない。逃げて。
Di masa depan, Takemichi kembali bertemu dengan Naoto. Takemichi pun menjelaskan kalau dia sudah bertemu dengan Sanomanjiro, yaitu Maiki. Lalu Naoto memerintahkan Takemichi untuk membunuh Sanomanjiro di masa lalu, agar dia tidak bisa melakukan semua kejahatannya di masa yang akan datang. Takemichi kembali ke masa lalu sambil memikirkan cara untuk membunuh Maiki. Lalu tiba-tiba dia melihat Maiki dan Draken datang ke sekolahnya, dan geng yang berkuasa di sekolah Takemichi malah menantang mereka berdua. Setelah mengalahkan semua orang dengan sangat mudah, Maiki mengajak Takemichi untuk bermain karena saat ini dia sedang gabut. Melihat Takemichi yang dibawa oleh Maiki, Hinata tiba-tiba muncul dan menampar pipi Maiki, yang membuat Takemichi sangat terkejut. Hinata lalu membawa Takemichi pergi, namun dihentikan oleh Draken karena ia telah menampar Maiki. Melihat Hina yang gemetaran karena dipegang oleh Draken, Takemichi dengan keberaniannya menghentikan Draken untuk melepaskan tangan Hina. Melihat Takemichi yang dengan gentar melindungi Hina, Draken dan Maiki pun terkesan dengan perlakuan Takemichi itu. お前もプルプル震えてんぞ。ヒナを守るって俺は約束したんだ。そっか。で、どうやって死にてえ？ヒナには絶対手出すな。なんてなって。譲れねえんだ。 Hina yang sadar kalau Maiki adalah temannya Takemichi, ia pun meminta maaf karena telah salah paham. Mereka bertiga pun akhirnya bersepeda bersama di tepi sungai. Di sini Takemichi pun bertanya kepada Maiki, kenapa dia memilih Takemichi untuk berteman dengannya. Dan Maiki pun menjawab kalau Takemichi sangat mirip dengan almarhum kakaknya yang telah meninggal 10 tahun lalu. Meskipun tidak kuat, Takemichi adalah orang yang siap mati demi melindungi teman-temannya. Dan itulah yang membuat Maiki sangat terkesan pada dirinya. Sehingga Maiki mengajak Takemichi untuk berkumpul dan berkabung dengan Toman. 自由に生きられる場所があってもいいじゃん。俺は不良の時代を作る。トーマンはお前も来いよ。花垣武道。喧嘩強いやつはクソほどいるけどな。俺そういねえから。え、集会ですか？ Di satu malam, Takemichi ikut berkumpul dalam meeting Toman. Di sana dia dibully oleh orang-orang yang menganggapnya orang baru, dan dia juga bertemu dengan Kiyomasa. Tak lama kemudian, Draken dan Maiki muncul dengan sepeda motor mereka, yang membuat semua orang langsung tertunduk hormat kepada mereka berdua. Dan hal yang tak disangka-sangka, begitu turun Draken langsung mengusir Kiyomasa yang dilihatnya berada di tempat itu. Secara tidak langsung, Draken telah memecat Kiyomasa dari geng Tokyo Manji. Rupanya geng Tokyo Manji kali ini berkumpul untuk membahas geng Mobius. Pemimpin Mobius yang bernama Osanai bikin onar. Temannya Pachin disiksa, bahkan pacar temannya itu dihajar. Mobius memegang wilayah Shinjuku, sementara Toman memegang wilayah Shibuya. Meski pertarungan besar akan terjadi, Maiki pun bertanya kepada Pachin, apakah gas atau enggak untuk melawan Mobius. Sambil berteriak, Maiki memutuskan untuk menghajar geng Mobius pada 13 Juli di hari festival Musashi. Dan semua orang pun bersemangat mendengar keputusan Maiki itu. Terlihat juga Takemichi sangat terkesan dengan kepemimpinan Maiki. Sementara itu, Kiyomasa yang telah dipecat dari geng Toman bertemu dengan Kisaki Teta yang memakai seragam Mobius.
Scene pun kembali ke masa depan. Di sana, Takemichi menilai kalau Maiki dan geng Tokyo Manji adalah orang yang baik. Bahkan Maiki dengan mudah dan tertawa memaafkan Hina yang telah menamparnya. Oleh karena itu, Takemichi berencana ingin bertemu dengan Sano Manjiro atau Maiki yang ada di masa sekarang. Dan ia akan bertanya apa yang sebenarnya terjadi dengan Toman. Ketika melihat file tentang geng Tokyo Manji, Takemichi tak sengaja melihat foto akun temannya saat SMA dulu. Ia pun memutuskan untuk bertemu akun agar bisa mempertemukannya dengan Maiki. Takemichi akhirnya bertemu dengan akun, yang ternyata saat ini dia telah menjadi salah satu pemilik bar yang sangat besar. Mereka berdua berbincang di atas atap gedung. Di sini akun tahu kalau Takemichi diantar oleh seorang polisi yang bernama Naoto, yang merupakan adik dari Hinata. Selama ini akun telah menguntit Takemichi, dan yang lebih mengagetkan ternyata yang mendorong Takemichi di stasiun kereta saat itu adalah akun sendiri. Takemichi tentu syok mendengar pengakuan itu. Ia kaget karena akun yang dia kenal tidak akan melakukan hal seperti itu. Akun melakukan semuanya karena dia adalah budak dari Kisaki Teta. Akun sangat takut dengan orang itu. Akun juga mengatakan kalau Maiki berubah sejak kematian Draken. Dan akun juga mulai menyadari kalau Takemichi bisa kembali ke masa lalu. Kemudian entah karena alasan apa, akun bunuh diri tepat di depan Takemichi. Ia melompat dari atas gedung. Sebelum melompat, dia meminta Takemichi untuk kembali ke masa lalu dan menyelamatkan semuanya. Takemichi menangis meratapi kepergian akun. Dan di tempat itu, seseorang tengah melihat Takemichi dari atas gedung. Pria itu bernama Hanma. Takemichi akhirnya bertekad untuk kembali ke masa lalu dan mencegah kematian Draken. Ia pun meminta Naoto untuk menyelidiki semua tentang kematian Draken. Naoto yang terkesan dengan perubahan sikap Takemichi bersalam dengannya, yang membuat Takemichi secara tidak langsung kembali ke masa lalu. Di masa lalu, Takemichi bertemu dengan akun. Ia dibonceng oleh akun dengan sepeda. Hal itu membuatnya sangat senang karena bertemu kembali dengan orang yang telah dia lihat mati di depan matanya. Takemichi langsung pergi ke rumah Naoto untuk bertemu dengannya. Ia bertujuan ingin kembali ke masa depan dan menyelidiki tentang kematian Draken. Namun ternyata ia mendapati Naoto sedang berlibur ke Hawaii. Lalu mengajak Takemichi untuk pergi ke festival Musashi esok hari. Seketika itu pun Takemichi teringat dengan pertarungan tawuran Mobius dengan Toman akan terjadi besok di tanggal 13 Juli. Takemichi bergegas untuk menghentikan pertarungan Mobius dan Toman. Karena kalau tidak di masa depan, Draken, Hina, dan akun akan tetap mati. Takemichi mengikuti Maiki dan Draken ke rumah sakit yang pergi melihat korban dari Mobius. Yang saat itu Draken memaksa Maiki untuk tunduk hormat kepada orang tua korban dan meminta maaf. Ini pun Takemichi mengambil kesimpulan kalau Draken adalah hatinya Maiki. Selama Draken hidup, maka Maiki tidak akan berubah. Takemichi lalu mengikuti mereka berdua yang ternyata akan berkumpul bersama Pachin dan Mitsuya. Di sini Takemichi memaksa Maiki untuk menghentikan pertarungan dengan Mobius. Draken pun bertanya apa alasannya. Dan Takemichi menjawab kalau dia tidak mau ada yang mati. Pachin yang emosi dengan tingkah laku Takemichi langsung menendangnya. Tiba-tiba geng Mobius datang dan pertarungan tak bisa dihentikan. Ini perkelahian yang tidak imbang. Toman hanya 5 orang termasuk Takemichi, sementara jumlah Mobius sangat banyak. Pachin maju pertama melawan Osanai, namun Osanai membuat wajah Pachin babak belur dan berakhir dengan kekalahan Pachin. Melihat
Parchin yang sudah tidak berdaya. Mikey maju dan merobohkan Osanai hanya dengan satu kali tendangan muslihatnya. Karena Osanai telah dikalahkan, Draken maju dan mengatakan kalau semua anggota Mobius saat ini telah menjadi anggota Toman. Osanai mencoba menyerang lagi dengan memegang botol. Draken pun maju dan mengalahkannya. Draken menghajar abis Osanai sampai ia tak sadarkan diri. Setelah kejadian itu, Takemichi terlihat senang karena ia merasa telah berhasil menyelesaikan misi dengan menghentikan kematian Draken. Namun ternyata di masa depan, Mikey masih dalam mode jahatnya, di mana Kisaki Teta masih di samping Mikey. Yang artinya misi Takemichi untuk menyelamatkan Draken dari kematian belumlah selesai. Hal ini juga diperkuat dengan statement Naoto yang mengatakan kalau saat ini Takemichi yang berada di masa lalu tengah tepat di hari kematian Draken. Sementara itu di masa lalu Takemichi tengah asik menikmati festival Musashi dengan Hina. Geng Mobius tengah berkumpul setelah kekalahan mereka. Terlihat juga di tempat itu Kisaki Teta dan Hanma tengah merencanakan sesuatu. Di tengah kegembiraan Takemichi menikmati festival, ia tak sengaja melihat anggota Mobius berada di tempat itu. Ia pun meninggalkan Hina dan mengikuti anggota Mobius tersebut. Ternyata tawuran Toman dan Mobius belumlah selesai. Takemichi melihat Kiyomasa tengah membawa pisau yang siap untuk berencana menusuk Draken. Tiba-tiba Takemichi ditangkap oleh anggota Mobius yang lain dan ia pun langsung dibawa ke arah Kiyomasa. Draken ternyata juga telah dijebak oleh anggota Mobius. Saat ini ia tengah dikepung oleh semua anggota Mobius dan Osanai. Mikey yang menyadari kalau Osanai dari Mobius telah merencanakan sesuatu terhadap Draken langsung pergi untuk mencari Draken. Di tengah perjalanan Mikey bertemu dengan Kisaki Teta. Di sini Kisaki Teta dengan wajah sinisnya mengatakan kalau yang seharusnya berada di samping Mikey adalah dirinya, bukanlah Draken. Draken habis-habisan menghajar semua anggota Mobius. Osanai pun mengakui kalau Draken adalah seorang monster. Sedangkan Mobius dan Kiyomasa mulai memukuli Takemichi, lalu mengikatnya. Dia ditinggalkan dalam keadaan terikat. Untunglah Hinata menemukannya, tapi karena malu dengan keadaannya, Takemichi meminta Hinata untuk pergi. Alih-alih mengikuti ucapan Takemichi, Hinata malah menciumnya dan memberinya semangat. Kita juga diperlihatkan flashback saat Takemichi menyelamatkan Hinata dari seorang preman yang memalaknya. Kini Takemichi telah mendapatkan energi baru dari Hinata. Lalu dia pergi mencari Draken kembali. Meskipun kuat, Draken akhirnya tumbang juga melawan semua anggota Mobius. Dalam kondisi yang sangat terdesak, akhirnya Mikey dan para anggota Tokyo Manji lainnya datang. Tawuran antar geng pun terjadi. Akhirnya Takemichi sampai di tempat tawuran.
ia pun langsung mencari dan menemukan Draken. Namun sayangnya Takemichi tak bisa menghentikan Kiyomasa yang terlanjur menusuk tepat di hati Draken. Takemichi menghampiri Draken dan memanggil-manggil namanya. Draken tetap tak bergeming. Mikey marah setelah mengetahui Draken terluka. Tapi tiba-tiba saja Osanai muncul. Sekarang Osanai cukup tangguh duelnya dengan Mikey imbang. Karena masih harus melawan Osanai, akhirnya Mikey meminta Takemichi untuk mengurus Draken. Takemichi lantas menggendong Draken untuk dibawa ke rumah sakit. Namun dia dihambat oleh beberapa anggota Mobius. Untungnya teman-teman Takemichi datang dan menghajar anggota Mobius itu. Takemichi menggendong Draken keluar dan telah menelpon ambulan. Tiba-tiba Kiyomasa muncul dan menahan mereka. Dengan setengah sadar, Draken meminta Takemichi untuk menurunkannya. Namun kali ini Takemichi memilih untuk tidak kabur. Ia dengan berani menghadapi Kiyomasa untuk bergelut. Dengan tekad yang penuh, Takemichi berhasil mengalahkan Kiyomasa dengan mengunci tepat di lehernya. Hingga hal itu membuat Kiyomasa pingsan. Takemichi ni 1億円だ。運命を俺が変える。花垣武道でしょうが。 Sementara itu Mikey dan yang lainnya telah berhasil mengalahkan semua anggota Mobius. Suara sirene ambulan pun berbunyi. Mereka pun langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat Draken. Setelah menunggu semalaman, akhirnya dokter pun keluar dari ruang operasi. Kabar bahagia pun keluar dari mulut sang dokter yang mengatakan kalau Draken selamat dari kematian. Takemichi, Mikey, dan anggota Toman yang lain sangat bahagia ketika mendengar bahwa Draken sudah selamat. Lantas Takemichi melihat Mikey yang menyendiri dan berurai air mata. Rupanya dia berusaha keras menyembunyikan kecemasannya di depan orang lain. Di akhir film, Takemichi berlari dan segera kembali ke masa depan. Di sini Akun masih hidup dan tato naga di leher Mikey juga sudah menghilang. Takemichi pergi ke rumah Naoto dan ia bertemu dengan Hinata dan film pun berakhir. Meskipun agak sedikit berbeda dari alur cerita animenya, namun film live action Tokyo Revengers masih sangat layak dan direkomendasikan untuk ditonton. Terima kasih yang udah nonton di channel ini, thank you and see you.